wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Kasafa, SPD. Saya adalah mahasiswa Program Profesi Guru dalam Jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Mula Warman, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Saat ini, saya akan menampilkan cerita praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menampilkan video best practice saya. Video best practice ini dibuat dengan menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak. Dilaksanakan di sekolah saya, tempat saya bertugas, yaitu SMK Negeri 1 Sendawar, yang berlokasi di Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 19 Oktober 2022. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah adalah motivasi belajar yang masih rendah, ditunjukkan dengan peserta didik kelas 10 akuntansi yang cenderung pasif dalam kegiatan diskusi kelompok, serta kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Tantangan yang saya hadapi adalah yang pertama, pemilihan media pembelajaran yang tepat dan menarik bagi peserta didik. Kemudian yang kedua, pemilihan model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakteristik materi pelajaran dan karakteristik peserta didik. Yang ketiga, guru harus bisa menumbuhkan motivasi belajar sehingga proses pembelajaran menjadi menyenangkan. Dalam tantangan yang dihadapi, pihak yang terlibat adalah kepala sekolah, rekan sejawat, peserta didik kelas 10 akuntansi, serta teknisi ruangan. Aksi atau langkah-langkah untuk menghadapi tantangan tersebut antara lain, yang pertama, pemilihan media pembelajaran. Strategi yang dilakukan oleh guru dalam pemilihan media pembelajaran adalah dengan memilih media pembelajaran yang dirasa tepat dan sesuai dengan materi pembelajaran dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang kedua, pemilihan model pembelajaran. Strategi yang dilakukan guru dalam pemilihan model pembelajaran adalah dengan memahami karakteristik peserta didik dan karakteristik materi. Dalam aksi ini, guru memilih model pembelajaran problem-based learning. Kemudian yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Strategi yang dilakukan guru dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik adalah dengan merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan menentukan kegiatan-kegiatan inti apa saja yang akan dilakukan dalam pembelajaran, yaitu kegiatan berpusat pada peserta didik dan membuat peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran, misalnya pada kegiatan diskusi kelompok. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan, yaitu memberikan pengalaman peserta didik untuk mempraktikkan materi yang telah didapat serta dapat menyelesaikan masalah atau tugas yang diberikan. Desain kegiatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dapat meningkatkan keaktifan peserta didik saat proses pembelajaran, sehingga peserta didik termotivasi untuk belajar. Setelah mengimplementasikan langkah dan strategi untuk menghadapi tantangan, hasil akhirnya terlihat efektif ditandai dengan peserta didik lebih aktif berpendapat dalam kegiatan diskusi kelompok dalam pembelajaran. Peserta didik lebih bersemangat dan termotivasi dalam kegiatan pembelajaran. Peserta didik menjadi lebih bermakna dan tidak monoton, dan hasil belajar peserta didik menjadi lebih meningkat. Respon peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran ini adalah peserta didik menjadi lebih aktif, lebih semangat, dan senang. Bisa dilihat saat kegiatan refleksi akhir pembelajaran peserta didik bahwa pembelajarannya seru, menyenangkan, dan media pembelajarannya menarik juga mudah dipahami. Respon dari teman sejawat terhadap pembelajaran ini yaitu dapat dijadikan inspirasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelasnya serta tertarik dengan media video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat? Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa beragama dan kepercayaan masing-masing berdoa. Baik. Sebelum Ibu memulai pelajaran, ya, Ibu akan memeriksa dulu kehadiran kalian. Hari ini siapa yang tidak masuk? Chandra. Chandra, kenapa Chandra? Sakit. Sebelum memasuki hari ini, kalian masih ingat
Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis struktur teks eksposisi. Kemudian kedua, peserta didik mampu menganalisis kaidah kebahasaan teks eksposisi. Tayangan video eksposisi dan membaca teks eksposisi melalui pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, peserta didik diharapkan dapat 1. Menganalisis struktur teks eksposisi dengan tepat, dan video inilah yang nanti akan kalian analisis. Ya, sebelumnya kalian pernah melakukan analisis? Nah, melakukan analisis apa? Menganalisis tentang alam. Ya, berarti pelajaran apa? IPA. Pelajaran IPA. Baik, untuk di pelajaran bahasa Indonesia, sekarang kita akan menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Karena video ini nanti yang akan kalian analisis. Selamat pagi, bersama saya Aditya Romadana. Di sini saya akan membacakan berita Microsoft dalam pemanfaatan teknologi bagi pendidik di Indonesia. Yeah, it's got a pleasure to win. Melihat tayangan yang sudah Ibu tayangkan tadi, kira-kira apa tanggapan kalian tentang video yang sudah Ibu tayangkan tadi? Silakan. Tanggapannya bagaimana? Manfaat Microsoft bagi tenaga pendidik. Kurang keras. Manfaat Microsoft bagi tenaga pendidik. Ya, eksposisi. Ya, yang pertama, kaidahnya di sini ada 5. Yang pertama adalah nomina atau kata benda. Siapa yang mau membaca? Nomina, silakan angkat tangan. Yang mau membaca nomina, silakan angkat tangan. Angkat tangan. Fungsi dapat digunakan dengan menggabungkannya dengan fungsi yang sejenis dalam suatu kalimat yang saling berrelasi sehingga membentuk koherensi antar kalimat. Terima kasih. Sekarang yang terakhir, kaidah yang terakhir yaitu kelompok mengambil LKPD ke depan. Silakan. Kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok berapa? Kelompok 4. Kelompok 2. Silakan di situ ditulis nama kelompoknya, ya. Kelompok 1, kelompok 2 sampai kelompok 6 silakan ditulis. Kemudian nama anggota kelompoknya juga ditulis. Ibu minta nama lengkapnya. Ya, Ibu minta kalian menuliskan nama lengkap, bukan nama panggilan. Ya, nama lengkap yang sesuai di absen yang Ibu pegang. Ya, terus kemudian kelasnya juga ditulis. Di situ ada tabelnya, silakan diisi. Kemudian yang ketiga, jika telah selesai presentasikan ke depan kelas bersama teman kelompok kalian. Dan berinovasi dengan teknologi ujar Kusuma, Education Lab, Microsoft Indonesia. Berarti di sini argumentasinya terdapat pada paragraf berapa? Paragraf kedua. Paragraf kedua. Yang lain ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi? Sama ya? Sama. Berarti argumentasi terdapat pada paragraf 2. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya untuk penegasan ulang. Siapa yang mau maju? Kelompok siapa? Silakan. Kelompok berapa? Kelompok 4. Silakan. Kelompok 4. Penegasan ulangnya terdapat pada paragraf berapa? Paragraf ketiga. Paragraf 3. Tidak cuma itu, Sonja mengungkapkan program ini bisa jadi sarana buat guru menemukan alat yang tepat untuk mendukung pembelajaran. Sudah semua? Sudah? Punya siapa ini? Ega? Ega. Bentuknya yang rapi. Menyapu di ruang kelas. Hanya sampai menyapu di ruang kelas yang bagian tesis, Ega. Ya, ruangnya. Ya, karena Kalsit Ega hanya menuliskan sampai seseorang dan kesehatannya. Ya, kalau punya Ingrid ini sudah benar. Ya, sudah
sudah? Sudah ya? Sudah. Untuk pertemuan berikutnya, ya, untuk pertemuan berikutnya Ibu akan menyampaikan materi tentang mengembangkan visi flex eksposisi. Ya, sudah. Pelajaran hari ini sudah selesai. Ya, silakan ketua kelas pimpin doa. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, sudah. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini pelajaran siapa? Ibu Dewi. Ibu Dewi Trisnawati. Ya. Berarti ke lab ya? Ya. Perkenalkan, saya siswa SMK Negeri 1 Sendawar. Saya akan memberikan testimoni tentang pembelajaran bahasa Indonesia pada PPL yang telah dilakukan kemarin. Menurut saya, pembelajaran yang digunakan kemarin sangat menarik dan mudah dipahami, sehingga siswa juga terlihat lebih aktif dan pembelajaran kemarin juga sangat seru, karena terdapat kerja kelompok yang membuat semangat belajar kami menjadi lebih meningkat. Harapan kami selaku siswa, yaitu siswa akan lebih kompak lagi dalam pembelajaran berlangsung, dan siswa lebih kompak dalam mengerjakan tugas kelompok yang telah diberikan oleh guru. Sekian testimoni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku orang tua dari Ananda Ingrid Aulia, kelas 10 akuntansi, ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Reni Kasapa. Karena semenjak anak saya mengikuti PPL dari Ibu Reni, PPL Bahasa Indonesia, saya melihat kemajuan dalam nilai akademisnya. Dan itu sangat membantu anak kami. Mungkin itu saja, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jalani SPD, salah satu guru bahasa Indonesia yang ada di SMK Negeri 1 Sendawar, dan saya merupakan rekan sejawat dari Bu Reni Kasapa. Pada saat beliau kemarin melaksanakan PPL, beliau telah memilih model pembelajaran yaitu problem based learning. Menurut saya, model pembelajaran yang beliau pilih sudah sangat tepat, karena saya melihat terdapat perubahan yang sangat signifikan yang dialami oleh peserta didik yang tadinya tidak aktif menjadi lebih aktif lagi dalam diskusi kelompok. Jadi harapan saya dalam pemilihan model pembelajaran ini tidak hanya diterapkan pada saat PPL saja, tetapi pada saat pembelajaran ke depannya. Dan harapan saya mungkin bisa lebih dikembangkan lagi model-model pembelajaran yang lainnya sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Itu saja tanggapan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah hampir kurang lebih 3 bulan, saya mengikuti program profesi guru dalam jabatan di LPTK Universitas Mula Warman. Saya mendapatkan banyak hal, seperti ilmu baru, wawasan baru dalam dunia pendidikan. Selain itu, yang tak kalah penting, saya mendapatkan keluarga baru dari berbagai macam daerah di dalam kelas Bahasa Indonesia 1, kelompok 3. Semoga dengan PPG ini, kita semua bisa menjadi guru yang profesional. Terima kasih tak lupa saya ucapkan kepada dosen pembimbing, guru pamong, serta LPTK Universitas Mula Warman yang telah membimbing, memfasilitasi saya untuk memperbarui dan menambah ilmu pengetahuan, terutama di dalam dunia pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.